Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teman Bercerita. Cerita kali ini bukanlah kisah biasa. Ini adalah kisah tentang obsesi, kecantikan, dan kematian. Sebuah cerita yang diambil dari kisah nyata yang terjadi di sebuah klinik kecantikan ternama di Jakarta. Siapkan mental kalian karena cerita ini adalah tentang seorang wanita yang rela mengorbankan segalanya demi menjadi cantik. Tapi sayangnya, dia tidak pernah pulang dengan wajah yang sama. Nadira adalah seorang wanita berusia 29 tahun. Ia dikenal sebagai influencer kecantikan yang sukses di media sosial. Wajahnya cantik, tubuhnya langsing, dan pengikutnya pun ribuan. Tapi satu hal yang tidak diketahui banyak orang, Nadira tidak pernah merasa cukup. Ia sering berkata dalam live streamingnya, cantik itu bukan soal puas, tapi terus memperbaiki. Diam-diam, Nadira sudah menjalani lebih dari 5 kali prosedur operasi plastik dari hidung, dagu, pipi, hingga kelopak mata. Namun ada satu hal yang mengganggunya, garis senyum di wajahnya. Menurutnya itu membuatnya tampak lebih tua. Seorang dokter baru dari Korea bernama Dr. Wang disebut-sebut bisa membawa wajah tampak 10 tahun lebih muda. Kliniknya terletak di sebuah gedung tua yang pernah menjadi rumah sakit jiwa pada zaman Belanda di kawasan Jakarta Pusat. Tanpa berpikir panjang, Nadira mendaftar untuk prosedur facelift total, yaitu operasi yang rumornya hanya dilakukan pada pasien-pasien khusus, termasuk para artis papan atas yang enggan dikenal publik. Nadira datang malam hari, karena prosedurnya memang dijadwalkan di luar jam operasional biasa. Klinik itu tampak sepi, dengan interior yang masih mempertahankan unsur rumah sakit tua. Lampu-lampu kuning redup, dinding putih yang sedikit berjamur, dan bau obat yang menyengat. Ia disambut oleh seorang perawat berwajah pucat bernama Suster Retno yang jarang bicara dan selalu menunduk. Sebelum melakukan operasi, Nadira sempat mendengar suara tangisan dari salah satu ruangan di lorong. Saat itu, saat ia bertanya, perawat hanya menjawab, "Itu pasien yang tidak puas dengan dirinya sendiri." Ruangan operasi berada di lantai 3, yang katanya dulunya adalah ruang terapi kejut listrik. Operasi berjalan selama 6 jam, dan ketika selesai, wajah Nadira diperban penuh. Ia dilarang berkaca selama 3 hari. Di hari ketiga, Nadira melepas perbannya sendiri karena tidak sabar ingin melihat hasilnya. Dan saat ia melihat ke cermin, wajahnya memang tampak muda, tapi ada yang salah. Matanya terlihat seperti bukan miliknya. Hidungnya terlalu simetris, dan yang paling menyeramkan, senyumnya tidak bisa hilang. Bahkan saat ia tidak ingin tersenyum, bibirnya tetap tertarik ke atas, seolah dipaksa oleh otot-otot yang ditarik terlalu keras. Tapi yang lebih aneh lagi, setiap malam, Nadira mulai mendengar suara perempuan menangis dari dalam cermin. Dan kadang, bayangan di cermin tidak menirukan gerakannya. Satu malam, saat dia menatap cermin sambil menyisir rambut, bayangannya tiba-tiba tersenyum lebar. Padahal ia sendiri tidak sedang tersenyum. Bayangan itu kemudian berkata, "Cantik ya, wajah ini dulu punya aku." Nadira pun ketakutan. Ia mencoba menghubungi klinik, tapi nomor sudah tidak aktif. Ia kembali ke tempat itu, tapi gedungnya sudah kosong, terkunci rapat dengan papan pengumuman disewa. Seorang satpam tua yang berjaga di depan berkata, "Nah, tempat ini sudah kosong dari tahun lalu, gak ada klinik apapun di sana. Dulu pernah ada, tapi ditutup karena kasus kematian misterius pasien operasi plastik. Dokternya bunuh diri, dan jenazahnya gak pernah ditemukan." Nadira pun pulang dengan tubuh gemetar. Tapi sejak saat itu, bayangan di cermin semakin sering muncul. Wajahnya mulai berubah setiap malam. Bibirnya kadang berdarah, matanya terlihat bengkak, dan ia merasa wajahnya bukan lagi miliknya. Malam-malam berikutnya, Nadira mulai merasa ada sosok perempuan mengikuti dia dimanapun ia berada. Di dapur, di kamar mandi, bahkan di lift apartemen. Sosok itu berpakaian seperti pasien rumah sakit, dengan wajah separuh terbakar dan senyum yang lebar, terlalu lebar, seolah bibirnya disayat paksa. Sosok itu sering berbisik,
Aku cuma ingin wajahku kembali. Nadira mulai kehilangan akal. Ia menghancurkan semua cermin di apartemennya. Tapi wajah itu tetap muncul di permukaan gelas, jendela, bahkan di layar handphonenya. Akhirnya Nadira bertemu dengan seorang paranormal, yaitu Bu Sarti, yang sudah lama meneliti kasus-kasus klinik gelap. Menurut Bu Sarti, wajah Nadira telah dicangkok dari wajah seorang pasien yang sudah meninggal secara tragis dalam operasi sebelumnya. Klinik itu menggunakan ilmu hitam dan teknik ilegal dengan mengambil bagian dari roh pasien yang gagal lalu memindahkannya ke wajah baru. Itulah kenapa Nadira merasa seperti ada yang mengendalikan dirinya, karena memang ada jiwa lain di balik kulit wajahnya. Ritual pemutusan hanya bisa dilakukan dengan satu syarat: mengorbankan wajah itu, menghapus semua jejak, termasuk identitasnya sendiri. Di tengah ritual pemutusan, Nadira harus melihat ke sebuah cermin besar dan memanggil nama asli dari jiwa yang menempel di wajahnya, Carolina Emerald, seorang model gagal yang meninggal karena pendarahan internal saat prosedur ilegal. Saat ritual berlangsung, Carolina muncul dengan tubuh berdarah dan wajah penuh bekas sayatan. Ia mengulurkan tangan dan berkata, "Kamu sudah cukup cantik, sekarang giliran aku yang hidup kembali." Cermin pun pecah dan Nadira pingsan. Ketika ia terbangun, wajahnya terlihat kosong. Tidak ada lagi senyum, tidak ada garis wajah, seolah wajahnya adalah kanvas polos. Ia harus memakai topeng setiap hari. Dan di akhir cerita, kita melihat Nadira kini tinggal di tempat tersembunyi. Itulah kisah Nadira, sebuah cerita tentang bagaimana obsesi terhadap kesempurnaan bisa merubah menjadi kutukan. Dan satu hal yang harus kita ingat, kadang apa yang kita anggap indah adalah milik orang lain yang tidak rela melepaskannya. Terima kasih sudah menonton Teman Bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di Teman Bercerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.